Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Jogja hari ini dan saya kedatangan tamu spesial narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Yogyakarta yang akan membahas terkait update terkini penyaluran APBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 termasuk juga MONEF atau monitoring dan evaluasinya. Telah hadir kami perkenalkan kepada Anda, beliau adalah Bapak Rizky Tavianto Karipani, Kepala KPPN Yogyakarta. Apa kabar Pak Rizky? Alhamdulillah sehat Mas Andri, terima kasih. Iya, terima kasih juga telah hadir bersama kami di Studio Sapa Jogja. Kemarin beberapa waktu lalu hari Senin kita juga telah membahas mengenai dana alokasi khusus fisik, non fisik dan juga dana desa yang belum sempat kami tanyakan karena keterbatasan waktu saat itu. Nanti mungkin ketika ada kesempatan kita akan tanyakan monggo, Pak silakan, Rizky. Tapi hari ini kita akan lebih membahas mengenai bagaimana terkait update terkini ini penyaluran APBN di Provinsi DIY dan juga termasuk kegiatan MONEF atau monitoring dan evaluasi. Nah, Pak Rizky, apa saja yang disalurkan oleh KPPN Yogyakarta ini, Pak? Ya, mohon izin pemirsa, Mas Hendri. Jadi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ini kan istilahnya yang menjadi tugas utamanya adalah menyalurkan dana APBN. Oke. Nah, kebetulan KPPN Yogyakarta ini punya satker lebih kurang 225 satker di Kota Yogyakarta yang meliputi Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Oke. Pagu dana yang kita salurkan untuk tahun 2022 ini lebih kurang sebesar 12,43 triliun rupiah. 12,43 triliun. Namun realisasinya sampai dengan triliun 3 ini di tanggal 30 Agustus ini baru 6,6 triliun. Oh, baru. Maaf, ya dari dananya sebesar 6,6 triliun. Jadi baru sekitar 54,3%. Oh, baru separuhnya lebih dikit ya, Pak? Iya, terlalu sedikit. Dan ini masih ada di triwulan ketiga untuk tahun anggaran 2022. Iya, betul. Oke, betul. Apa yang menjadi kendala penyerapan itu masih? Ya ini tadi tentunya kami harapkan Bapak Ibu dari Satuan Kerja untuk segera saja berkoordinasi dengan KPPN Yogyakarta. Ini memang berkaitan dengan mungkin program atau kegiatan mereka. Itu mungkin yang seharusnya dilaksanakan katakanlah di triwulan 2 kemarin itu tertunda mungkin. Sehingga kalau kita lihat rata-rata nasional di triwulan kedua kemarin jelas memang masih di bawah orang target nasional itu 50% sebetulnya. 50%. Tapi di triwulan 3 sampai dengan Agustus baru 54. Berarti kan triwulan 3 tidak tercapai semua itu. Jadi kalau boleh dikatakan ini kita kan punya ada kantor pusat. Jadi kantor pusat itu dana-dana yang memang peruntukan untuk satker pusat, Pak. Jadi seperti kantor kepresidenan, itu satker pusat. Kemudian balai besar wilayah untuk Sungai Opak ya, aliran Sungai Opak. Kemudian juga berkaitan juga dengan kantor daerah. Nah, kantor daerah ada Kementerian Agama, ada katakanlah Kejaksaan Tinggi, termasuk KPPN itu kantor daerah. Kantor daerah. Nah, terus kemudian ada dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasinya adalah satuan kerja lingkup yang dikoordinasikan oleh dinas-dinas provinsi. Kemudian ada tugas pembantuan, itu dikoordinasikan oleh satker yang di bawah dinas kabupaten kota. Jadi kita 12,43 triliun itu kita sebar ke situ. Nah, cuma itu tadi kendalanya melambat. Maksudnya ya ini yang menjadi tugas utama kami untuk selalu mempush up, terus mempush satelit tersebut agar penyerapan di triwulan 3 ini bisa katakanlah meningkat dengan pesat. Gitu. Lalu apakah jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, kurang maksimalnya anggaran yang terserap ini sudah menjadi hal biasa atau mungkin tahun ini jumlahnya lebih banyak dibanding tahun sebelumnya atau seperti apa, Pak? Ya kalau kita bandingkan pagu dana yang ada memang ada kenaikan. Ada kenaikan dananya. Dana pagu. Ya kemudian juga ini kan berkaitan dengan itu tadi kan COVID masih ada COVID masih ada sehingga tentunya ada rencana-rencana program kegiatan daripada satker kementerian lembaga yang di tahun 2002 ini. Nah, ini seharusnya dengan melandainya COVID ini harusnya lebih kencang berjalannya. Harusnya lebih kencang lagi, lebih cepat. Kami selalu dalam setiap event, setiap sosialisasi atau kata melalui offline maupun online kita selalu tolong Bu cepat penyerapan anggarannya itu. Jadi dan itu juga akan berpengaruh pada nilai indikator kinerjanya dari Satker. Karena Satker itu ada nilainya juga di evaluasi. Semua sudah tersistem ya Pak ya? Sudah tersistem. Betul. Jadi katakanlah untuk indikator kinerjanya itu
di penilaian itu sudah kita by system, tidak ada yang by manual lagi, sudah sistem semua. Baik, Pak Rizky, dari jumlah total APBN yang ada di tahun anggaran ini, berapa yang sudah disalurkan ke KPPN Yogyakarta? Kalau yang disalurkan dari KPPN Yogyakarta untuk sampai dengan tanggal 30 Agustus kemarin ya, itu sudah 6,6 triliun. Jadi sekitar 54,3%. Nah, jadi itu ada untuk belanja modal, ada untuk belanja barang, ada belanja pegawai dan bantuan sosial. 4 jenis belanja itu yang kita salurkan ke Satker maupun ke daerah. Oke, sisanya apakah kira-kira masih bisa memenuhi target nggak Pak? Nah ini, bayangin saya kalau 12,43 triliun dikurangi 6,6 masih sekitar 5, sekian triliun. Harus dikejar dalam 4-5 bulan ini gitu loh. 4-5 bulan ini. Jadi ya kalau bisa jangan sampai penumpukan anggaran itu di akhir tahun ini menjadi habit yang kurang baik. Karena selalu satuan kerja itu satuan kerja lembaga itu selalu justru di ujung-ujung tahun baru ngebut gitu. Baru ngebut ya. Jadi kalau mobil itu masuk gigi 4-nya nanti. Harusnya kan sekarang udah jalan gigi 2, gigi 3, nanti gigi 4-nya full di penghujung tahun. Nah, gitu, kayak sistem kejar begitu ya Pak ya? Nah ya harus itu, karena ya kita juga selaku BUN, KPPN selaku Bendahara Umum Negara juga, Bendahara Umum Negara di daerah juga kita dinilai Pak. Dinilai oleh pusat juga nih, KPPN Yogyakarta kok target penyerapan tidak tercapai ini. Setiap triwulan itu dinilai Pak, dinilai triwulan dimulai. Nah, pencapaian yang 50% tadi, apakah ini termasuk rendah, sedang atau tinggi Pak? Ya kalau kita lihat data ya, data sebetulnya 50% itu sebetulnya target di triwulan 2. Sebenarnya target di triwulan 2. Padahal sudah masuk triwulan 3 sekarang. Kalau masuk triwulan 3 sekarang malah di bulan Agustus lagi. Bulan Agustus baru 54,3%. Jadi bisa Mas Henry simpulkan, di mana setiap ada data saya itu setiap ini ada data yang mungkin yang bisa saya sebutkan ini, singkat saja. Jadi untuk belanja pegawai itu dari target 4,1 triliun itu baru realisasi 2,7 triliun. Persentasenya masih 64,80%. Padahal targetnya berapa? Targetnya 75%. Wow. Nah ini kan harus kejar terus ini. Kejar tayang terus di triwulan 3 ini. Sedangkan belanja barang dari target 4,18 triliun itu baru realisasi 1,89 triliun. Persentasenya baru 47,19%. Bayangin aja. Dia harus ngejar 75% ini di triwulan 3. Belanja modal dari Pagu 2,9 triliun baru realisasi 1,3 triliun. Persentasenya masih 45,50%. Jadi harus mengejar sampai dengan targetnya itu 70%. Kemudian kalau belanja bansos 17 miliar baru realisasi 8 miliar. Jadi masih 47%. Jadi dari target 75%. Jadi semuanya bisa kita simpulkan masih di bawah target yang harus ditentukan. Jadi kalau dibilang rendah, ya hari itu harus dikejar lah. Rendah ini kan harus rendah. Masih kurang lah. Masih kurang. Nah, ketika penyerapan dana, semua sudah dilakukan secara maksimal, baik dari KPPN untuk selalu mengurus satuan kerja, begitupun juga satuan kerja tentu sudah melakukan banyak hal untuk penyerapan anggaran ini bisa lebih banyak lagi. Tetapi apakah yang terjadi ketika nanti di akhir anggaran ini belum terserap begitu dengan dana tersebut? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus break dulu Pak Rizky. Kita akan lanjutkan lagi obrolan ini dengan Pak Rizky usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Jogja. Kita masih membahas soal MONEF atau monitoring dan evaluasi bersama dengan Kepala KPPN Yogyakarta, Bapak Rizky Tafianto Karipani. Pak Rizky, kita lanjut lagi. Ini adalah grafis tentang realisasi belanja pemerintah pusat yang telah tadi disampaikan nih. Di Yogyakarta sendiri bisa dilihat ada 222 kantor daerah dan 20 kantor pusat. Ini kantor pusat yang ada di Yogyakarta, begitu? Jadi Satker kantor pusat yang ada di Yogyakarta. Ini bisa dijelaskan seperti apa? Ini tadi sekilas sudah dijelaskan di awal, nih lebih jelas lagi lewat grafis ya Pak ya. Baik, terima kasih Mas Hendry, pemirsa. Ini kalau kita lihat screen di sini, bahwasannya ini adalah realisasi data sampai dengan 31 Agustus 2022. Jadi realisasi belanja pemerintah pusat.
tadi di awal sudah saya sampaikan di mana kami punya Satker 285, itu terdiri dari 222 kantor daerah. Jadi Satker pusat yang ada di daerah. Contoh seperti tadi Kemenak, Kejaksaan, termasuk KPPN sendiri itu kantor daerah. Kemudian ada 20 kantor pusat. Jadi Satker kantor pusat yang ada di Yogyakarta itu contohnya adalah kantor kepresidenan yang di Gedung Agung itu. Kemudian Balai Besar Sungai Opak itu termasuk kantor pusat. Nah, sedangkan 35 dekonsentrasi ini adalah satker-satker lingkup di bawah koordinasi dinas-dinas provinsi. Dekon. Nah, sedangkan yang tugas pembantuan itu ada 7 adalah satker-satker lingkup di bawah koordinasi dinas-dinas di kabupaten kota. Sedangkan satu desentralisasi ini adalah mengenai tugas-tugas ya tadi TKDD tadi. Transfer keuangan daerah ke daerah itu. Jadi ada dana desa, dak fisik itu ada di satu desentralisasi. Gitu Pak. Nah, kemudian kalau untuk realisasi tadi saya sampaikan di awal KPPN Jogja itu dikasih tugas untuk menyalurkan sebanyak 12,43 triliun tahun 2022. Realisasi sampai dengan 30 Agustus baru 6,64 triliun. Jadi kalau persentasenya itu baru 54, sekian persen lah. Jadi masih harus dikejar oleh Satker pusat, daerah, Dekon mohon tugas membantu ada 46 sekian persen lagi yang harus dikejar. Kalau kita lihat rinciannya itu tadi sudah di depan, belanja pokoknya baru 2,72 triliun. Yang warna kuning ini, diagram warna kuning ini, itu baru 2,72 triliun dari Pagu 4,19 triliun. Kemudian untuk belanja barang dari Pagu 4,01 triliun, realisasi baru 1,89 triliun. Kemudian belanja modal dari 2,92 triliun, realisasi baru 1,2 triliun. Kemudian untuk belanja bansos dari 17,8 miliar masih 8,50 miliar, realisasi sampai dengan tanggal 30 Agustus. Jadi semuanya masih di bawah target. Belanja pokoknya targetnya 75% harus dicapai, sedangkan yang lainnya masih 70 gitu Pak. Nah ini kita lihat ini ternyata peran KPPN luar biasa, Pak. Kita nih menyalurkan itu, bisa lihat itu, Pak. Di screen itu kita jaring integrasi Karang Taruna Sleman DIY, itu dari dana APBN, kita yang nyalurkan, KPPN nyalurkan, itu jembatan Sanggerahan Sleman DIY, itu kita yang nyalurkan, jalan Pelanjan Baron Tepus Gunung Kidul, itu juga kita yang nyalurkan, KPPN, kemudian jembatan Kretek 2 Bantul ini, yang katanya lagi in ya, ini kita underpass, kita yang nyalurkan, termasuk JIA. Itu airport. Kita yang nyalurkan. Pak, dari grafis tadi sudah terlihat jelas antara target dan realisasi ini kan masih jauh. Nah, bagaimana ketika hingga akhir tahun tentu upaya terus dilakukan baik dari KPPN ataupun satuan kerja, karena itu semua dinilai begitu ya Pak kinerjanya. Nah, apa yang kemudian dengan sisa dana tadi ketika target belum tercapai misalnya Pak? Kalau tercapai bisa tercapai. Cuma mungkin nanti tidak sampai 100%. Itu tapi kita capai dulu lah target yang 70%. Kita bekerja di awal dulu, yang triwulan 3 ini kita selesaikan sampai 70%. Namun ya tadi saya imbau kepada satker-satker, kepala satuan kerja atau kuasa pengguna anggaran itu harus selalu berkoordinasi setiap bulan dengan internal. Setiap bulan ya Pak? Iya, harus menyusun rencana kegiatan, mungkin sudah disusun selama 1 tahun. Nah, ini tinggal dievaluasi aja. Ini kok yang belum ini apa, belum dilaksanakan apa, yang sudah apa, yang harus kita tunda atau kita ganti apa. Itu harus cepat itu. Kalau nggak gitu nanti itu tadi giginya bukan gigi 4 lagi, malah mundur nanti. Jadi evaluasi dilakukan juga tidak hanya dari KPPN tapi juga dari masing-masing satuan kerja. Itu penting. Kita mempush, kita selalu mempush, kita siapkan sarprasnya, SDM dari kita. Kalau memang butuh katakanlah apa namanya itu pendampingan, itu silahkan monggo datang ke KPPN, kita selalu open. Pak, yang terakhir Pak, ini di KPPN sendiri memiliki kebijakan value for money. Ini apa kebijakan tersebut, bisa dijelaskan? Sebetulnya value for money ini kan Bu Menteri selalu kadang-kadang uang Rp1 di APBN itu harus punya nilai gitu loh. Itu intinya, konsepnya sebetulnya uang yang dibelanjakan Rp1 harus mempunyai nilai. Nah, karena setiap nilai itu ada indikatornya. Indikatornya adalah indikator ekonomi, efisien, dan efektif, Bapak. Nah, Bu Menteri selalu ngomong gitu. Jangan kamu sia-siakan Rp1, karena itu uang rakyat. Nah, Rp1 itu jadi apa? Gitu.
Bu Menteri selalu katakan, nah makanya konsep value for money tadi, uang yang sedikit Rp1 itu yang dibelanjakan akan bernilai. Bernilai jadi apa? Nah kemudian tadi konsep indikatornya adalah masalah efisien, ekonomi, dan efektivitas. Ekonomi apa? Seberapa jangkauan dana itu bisa memenuhi layanan publik. Efektif, ya katakanlah dari uang perbandingan antara output dan input itu punya nilai, ada indikator kinerjanya, sampai ke efektivitas sejauh mana dana itu bisa tercapai. Baik, terima kasih sekali Pak Rizky telah hadir bersama kami, tapi sayang sekali waktu kita terbatas, semoga di lain kesempatan bisa kita sambung lagi agar masing-masing satuan kerja ini bisa meningkatkan kinerjanya untuk penyerapannya lebih optimal lagi, karena semua terintegrasi dan dinilai begitu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih sekali Pak Rizky Tavianto Karipani, Kepala KPPN Yogyakarta telah hadir di studio, dan obrolan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sapa Jogja edisi hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Hendri Saputra berterima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa.